This is Kelompok 5. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Success Skill tentang cerita pengalaman pribadi yang berkaitan dengan tipe kepribadian dan rencana Dok 5 sampai 10 tahun ke depan. Demi girl. Jadi di sini aku akan menceritakan pengalamanku tentang menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan pertemanan. This is Citra Rahma Fadila. Jadi sebut saja teman aku ini namanya adalah Mawar. Kita itu udah berteman sejak awal perkuliahan. Mawar ini tuh ngerasanya kalau misalnya aku itu lebih fokus ke teman-teman yang lain ketimbang dia. Padahal aku itu kalau berteman tipe orang yang sangat netral gitu. Jadi si Mawar ini tuh dia curhat sama temennya yang lain. Nah, temennya yang lain ini bukan yang ngasih solusi, tapi kayak dia ini menggiring opini. Jadi tuh ngebuat aku sama si Mawar ini nih untuk menyelesaikan permasalahan kita berdua tuh nggak cepet selesai gitu, malah masalah lagi gitu. Karena aku tuh gak mau yang namanya punya masalah dengan orang lain, akhirnya aku dan Mawar menyelesaikan masalah dengan membicarakan baik-baik. Nah, aku itu ngejelasin ke Mawar kalau misalkan aku berteman dengan siapapun itu aku tidak pernah membeda-bedakan. Jadi semuanya aku perlakukan dengan sama rata. Dimana perlakuan teman-teman aku ke aku, maka aku akan memperlakukannya begitu pula. Aku gak punya tenaga banyak buat ngejelasin aku tuh bagaimana untuk meluruskan opini-opini yang jelek dari orang lain tentang aku gitu. Nah guys, dari cerita pengalaman aku tadi itu sangat berkaitan sama yang namanya tipe kepribadian pragmatis, yaitu cinta damai. Nah, tipe kepribadian aku tadi, aku akan mempertahankannya dan bahkan aku akan belajar terus untuk mengembangkan tipe kepribadian aku. Itu akan menjadi bekal aku ke depan untuk meraih tujuan aku di 5 sampai 10 tahun ke depan nanti. Untuk 5 sampai 10 ke depan nanti, aku ingin menjadi seorang ibu kos yang memiliki sifat ramah, cinta damai. Jadi kalau misalkan ada yang ngekos di kosan aku akan merasakan cinta damai dari ibu kosnya sendiri. Nah, itu aja pengalaman dari aku. Maaf, Citra lupa untuk penutupnya. Jadi saya wakilkan. Terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya pada saat saya pindah ke Jogja. This is Media Ayu Samantika. Saya itu pindah ke Jogja pada tahun kurang lebih 2017-2018 pada saat saya SD kelas 5. Saya pindah dari Magelang ke Jogja. Pada saat saya pindah ke Jogja itu sebenarnya saya tidak merasakan culture shock karena ya di Jogja dan di Magelang itu hampir sama-sama Jawa juga. Dan pada saat saya sering liburan itu sering kesini. Jadi kayak saya tidak merasakan culture shock. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena sifat aku yang mungkin friendly atau gampang bergaul dengan siapapun. Jadi pada saat saya pindah itu saya langsung dapat teman, alhamdulillah, dan alhamdulillahnya juga teman-teman itu welcome kepada saya. Pada saat aku memasuki jenjang sekolah SMP, kuliah, menjadi satu hal yang memudahkan aku untuk berkenalan lagi dengan teman-teman yang mungkin bukan dari Jawa, bisa dari luar Jawa atau luar negeri mungkin. Jadi aku bisa belajar sama teman-teman aku tentang bahasa mereka, budaya mereka, logat mereka yang berbeda, cara berpikir mereka yang berbeda. Kalau dikenal kan orang Jawa itu lembut, ngomongnya lembut, sopan kayak gitu. Sedangkan teman-teman aku kan nggak cuma dari Jawa ya, ada yang mungkin dari Medan, Kalimantan, yang orang-orangnya tuh ya logatnya itu lumayan keras tapi hatinya emang baik gitu. Nah, jadi cerita aku itu berkaitan juga dengan tipe kepribadian adalah sanguinis dan melankolis. Dengan sifat aku yang kayak gitu, aku akan terus terapin di diri aku untuk nanti ke depannya mungkin memasuki aku di lingkungan pekerjaan. Mungkin 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan aku akan
bekerja di tempat orang biar bisa menata diri aku untuk lebih baik lagi. Dan mungkin setelah aku mapan, aku bekerja, aku akan menikah dengan seseorang yang aku cintai, dan aku akan menjalani kehidupanku yang berbeda 180 derajat dari kehidupanku yang masih bergantung dengan orang tua, terus masih berkecimpung di lingkungan keluarga. Untuk kedepannya mungkin aku akan hidup sendiri dengan suamiku nanti dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dan pesan aku untuk aku kedepannya, semoga aku tetap menjadi diriku yang ramah, friendly, seperti dengan tipeku yang ceria ini. Dan semoga apa yang aku inginin di 10 tahun ke depan akan terlaksana. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi di sini aku akan menceritakan pengalaman aku pas SD, yaitu aku ditunjuk oleh guru aku untuk mewakili lomba FLS 2N tingkat kabupaten. This is Lenatus Agradama Wisesa. Nah, karena bapakku itu dosen musik, jadi aku disuruh mewakili lomba seni musik. Aku tuh bingung banget pas itu, kayak frustasi gitu, karena musik tuh cuma hobi aja. Bapakku ngasih tahu kalau bla 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 gitu, terus aku punya semangat dan aku tiap hari latihan sampai nangis. Dan puji Tuhannya, alhamdulillahnya aku lolos juara 3, terus lanjut ke tingkat kota. Dari cerita aku yang barusan dapat diambil kalau semangat, percaya diri, berani, dan sabar dalam berproses itu dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Tipe kepribadian aku itu peris dan melankolis, yaitu kalau aku dikasih tugas itu aku harus bisa menyelesaikan dengan tanggung jawab dan perfeksionis. Untuk rencana 10 tahun ke depan, aku pengen jadi pembisnis, pengen punya kos-kosan, dan pengen jadi orang sukses yang punya rumah banyak, mobil banyak gitu guys. Amin. Amin, amin. Itu aja yang dapat aku ceritakan, ya barangkali dapat memotivasi kalian juga. Dan sekian dan terima kasih. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadi aku, yaitu berpindah dari Padang ke Jogja. This is Putri Mulia Indah Rahayu. Jadi, aku tuh berasal dari Padang dan biasa menggunakan bahasa Padang dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Di sana aku merasa sangat nyaman, mungkin karena aku lahir di sana dan dibesarkan di sana, serta cara berbicara dan cara berinteraksi yang sama membuat aku lebih mudah untuk memahami obrolan atau pembicaraan yang mereka ucapkan. Setelah lulus SD, orang tuaku mengajak aku untuk pindah ke Jogja karena mereka bekerja di sini. Hidup di Jogja, aku merasa sangat culture shock dengan perbedaan bahasa yang sangat mencolok serta rasa makanan yang sangat berbeda dengan daerah tempat tinggalku sebelumnya. Nah, itu tadi juga termasuk ke dalam tipe kepribadian aku, yaitu melankolis dan sanguinis. Kedepannya aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar aku bisa meraih cita-citaku, dan aku juga memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupanku di masa depan nanti. Aku terus berusaha, giat, dan terus mempelajari tentang bisnis dan marketing. Dan kedepannya aku ingin menjadi pengusaha kaya raya yang membanggakan keluarga. Aku ingin membeli barang tanpa harus melihat harganya. Tidak hanya itu, aku juga ingin memberikan bantuan untuk keluarga yang kurang mampu. Mungkin hanya cerita pengalaman itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, aku di sini akan menceritakan tentang pengalaman berkesan aku, yaitu adalah pertama kalinya aku tuh menjadi MC di suatu podcast saat aku kuliah. Saat aku sekolah. This is Dafa Yoga Damara. Nah, kebetulan tuh aku tuh belajar di sekolah aku SMK itu adalah broadcast dan perfilman. Di studi aku yang broadcast ini aku belajar tentang podcast, tentang
ya semuanya lah yang berkaitan dengan broadcast atau penyiaran dalam televisi atau dalam konten seperti itu. Nah waktu itu pengalaman pertama aku tuh, kita tuh dibentuk satu kelompok, yaitu terdiri dari 5 orang. Nah aku tuh bingung antara 5 orang temanku itu tidak ada yang berani untuk menjadi MC atau host dalam podcast tersebut, karena tuh kita tuh sama-sama masih malu untuk ada di depan kamera. Soalnya kita tuh banyak banget praktek kita tuh di belakang kamera seperti itu. Nah akhirnya dari kita diskusi sama teman-teman, aku dan teman-teman di sini yang memiliki latar belakang seperti udah terbiasa atau udah pernah lah di depan layar tuh cuman aku, karena aku tuh dulu kan pernah ikut kayak puisi, pidato gitu. Teman-teman tuh kebanyakan tuh mereka tuh ikut lomba tuh kayak dalam bidang seni, kayak menari, melukis, menggambar seperti itu. Nah akhirnya tuh aku beranikan diri untuk menjadi host. Nah di situ aku mulai berlatih dengan guru aku. Di situ aku juga berlatih tentang intonasi, pelafalan teks-teks MC. Aku juga belajar tentang cara membuat teksnya tuh gimana sih, nanti interaksi sama guest star atau narasumber aku tuh gimana sih. Nah waktu itu narasumber aku itu adalah ibu guru dari sekolahku yang memiliki usaha, yaitu adalah UMKM. Nah di situ aku juga belajar berinteraksi dengan beliau. Waktu kita produksi itu aku di situ lumayan tidak percaya diri yang pasti. Tapi aku di situ kayak mencoba untuk berpikir semua ini adalah teman-teman aku. Ya udah aku di sini memberanikan diri untuk oke, aku bisa, pasti aku bisa. Akhirnya aku bisa melalui itu semua, meskipun ya tidak sekali tag ya pasti videonya, tapi aku di situ lumayan mencoba untuk percaya diri. Aku berinteraksi dengan guruku, bertatap muka langsung. Aku di situ juga belajar tentang usaha tuh seperti ini. Ternyata setelah itu aku lumayan banyak lagi untuk menjadi host atau podcast. Aku juga bersama dengan kayak duta-duta seperti itu dalam sekolah. Terus juga teman-teman aku yang mungkin dia menang dalam lomba-lomba nasional, aku juga pernah. Terus yang paling menurut aku berkesan tuh waktu itu aku pernah podcast sama salah satu kepala sekolah yang ada di kabupaten aku. Itu adalah pengalaman berkesan aku, yaitu adalah MC atau host pertama kali di podcast. Dari pengalaman atau cerita aku tadi itu termasuk ke dalam tipe diri aku juga atau kepribadian aku, yaitu adalah sanguinis dan juga mid. Itu juga termasuk ke dalam tipe kepribadian aku, yaitu adalah sanguinis dan juga melankolis. Nah dari tipe kepribadian aku ini, aku selalu mencoba untuk bisa meraih keinginan aku di beberapa tahun ke depan. Yang pasti aku pengen kuliah aku tuh makin lancar, aku cepet-cepet bisa lulus kuliah. Aku pengen juga kerja di suatu stasiun televisi untuk menjadi presenter atau menjadi host seperti itu. Aku juga pengen buat PH atau production house, kayak seumpama aku punya studio sendiri, aku punya YouTube sendiri, seperti itu. Untuk meraihnya pasti aku harus banyak-banyak belajar tentang public speaking, terus tentang berinteraksi dengan orang lain, terus juga kepercayaan diri aku harus tingkatin, apalagi pengalaman nih. Aku suka banget kalau seumpama aku diundang sama teman-teman aku buat jadi pengisi acara dalam acara-acara mereka. Yang paling utama adalah relasi kita harus kuat. Seperti itu adalah pengalaman berkesan dari aku, serta beberapa tipe kepribadian dan juga keinginan aku di beberapa tahun ke depan. Terima kasih, sampai jumpa.